Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Ibu bisa bertemu kembali dengan adik-adik di GKI Hai Kids. Oke, adik-adik udah siap semua? Kita langsung ya, kita mau sekolah minggu kita mulai dengan satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Berdiri ya, kita pakai gerakan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik barusan kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bersukaria gitu ya. Kalau kita mau bersukaria berarti ada sukacita di dalam hati kita. Satu lagu lagi sebelum kita berdoa ya. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, sekarang kita mau doa dulu. Duduk yang manis, adik-adik boleh duduk lagi, tangannya dilipat, ya. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi indah yang Bapa berikan kepada kami. Pagi ini
kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu kami. Bapa, kami sungguh senang. Kami mau bersukacita bersama dengan Engkau ya Bapa, ketika kami menaikkan pujian maupun ketika nanti kami mau mendengar firman-Mu. Bapa, tolong kami ya Bapa dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik pernah enggak lihat pelangi? Pelangi yang ada di langit, yang muncul setelah hujan, pernah enggak? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum pernah. Tapi di gambar juga pasti adik-adik pernah tahu ya apa itu pelangi ya. Bagus kan? Oh iya bagus. Kalau bintang pasti lebih sering lihat ya. Tinggal keluar dari rumah malam hari, kita lihat di langit. Wah bintangnya gitu banyak. Kalau bunga pasti sering ya. Bahkan mungkin ada mami-mami yang tanam bunga ya di rumah adik-adik ya. Oke, bagus enggak? Bagus ya. Nah, tapi ada yang lebih bagus, ada yang lebih indah. Dari apa? Dari bunga, dari bintang, dari pelangi. Apa itu adik-adik? Ayo coba tebak. Iya, kasihnya Yesus. Kita mau nyanyi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Berdiri lagi ya. Kita gerak-gerak lagi. Dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Iya, itu adik-adik, gimana cintanya Tuhan sama kita ya. Tuhan begitu mengasihi dengan memberikan semua untuk bisa kita nikmati. Nah kalau Tuhan udah sayang sama adik-adik, kita juga mesti ngomong ke Tuhan, Tuhan aku juga sayang sama Tuhan. Ya lewat lagu ya, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke. Adik-adik nggak berasa ya, kita udah puji Tuhan ya. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan pujian ya.
Kita ambil persembahan ya. Adik-adik siapin dulu ya. dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke, kita sudah bawa persembahan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, duduk yang manis, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah memuji Engkau. Kami tahu Tuhan, sukacita kami berasal dari Engkau. Dan hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu melalui kedua orang tua kami. Sehingga pagi ini kami bisa memberikan persembahan kami dengan sukaria, dengan rela hati. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bu Nofri di GKI Hai Kids. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk kita dapat mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap hati kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik, duduk dengan tenang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah melihat simbol ini? Pernah melihatnya di mana? Benar, di apotik-apotik. Gambar ini adalah simbol apotik di seluruh dunia. Ular melingkari cawan atau tongkat. Mengapa semua apotik memakai simbol yang sama seperti ini? Simbol ini melambangkan kesembuhan. Jadi, jika ada orang yang sakit, membeli obat di apotik, diharapkan menjadi sembuh. Simbol ini berkaitan dengan kisah Musa. Loh, kok bisa? Kisah ular tembaga ini terjadi setelah orang Israel baru saja menang mengalahkan orang Kanaan. Luar biasa bukan? Tuhan menolong mereka untuk berperang melawan orang-orang yang tadinya sangat mereka takuti. Tidak lama setelah kemenangan mereka atas orang Kanaan, orang Israel beranjak pergi dari Gunung Hor menuju ke arah Laut Teberau. Mereka tidak bisa pergi lurus melewati tanah Edom karena tidak diizinkan. Oleh karena itu, mereka harus mengelilingi tanah itu.
mereka menjadi kecewa, sangat putus asa. Mereka merasa sudah terlalu lama berada di padang gurun. Mereka seperti berjalan berkeliling-keliling, tidak sampai-sampai. Di tengah jalan, mulai mereka tidak dapat menahan hati lagi. Mereka melawan Allah dengan berkata kasar kepada Musa. "Kenapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Biar kami mati di padang gurun, Tidak ada roti, tidak ada air, makanan hambar, tidak ada rasa." Keterlaluan bukan orang-orang Israel itu? Mereka melupakan segala perbuatan baik Allah kepada mereka. Padahal sedikit lagi mereka akan sampai di tanah perjanjian. Mereka harus menanggung akibat dari ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Tuhan mendatangkan banyak ular tedung, yaitu ular-ular padang gurun yang sangat beracun. Ular-ular itu memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Setelah tahu akibatnya, barulah mereka sadar kalau mereka berdosa. Mereka datang kepada Musa dan meminta Musa berdoa memohon Tuhan menjauhkan ular-ular itu dari mereka. Tuhan tidak langsung melenyapkan ular-ular itu. Sekarang cara Tuhan menolong mereka berbeda. Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tedung dari tembaga dan menggantungkannya ke sebuah tiang. Tuhan memerintahkan setiap orang yang digigit ular tedung itu harus memandang ular tembaga itu, maka ia akan tetap hidup. Adik-adik, ingat kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Mereka berdosa karena mendengar hasutan iblis. Iblis yang menjelma menjadi ular. Orang berdosa sama seperti orang yang terkena gigitan ular berbisa. Hanya kematian saja yang mereka dapatkan. Tetapi ular pembawa kematian itu telah tergantung. Di dalam Alkitab, siapakah yang tergantung di kayu kasar menggantikan hukuman dosa manusia? Ya, Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mengalahkan ular pembawa kematian. Setiap orang yang memandang Tuhan Yesus, ia akan diselamatkan. Itulah maksud Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara seperti itu. Tuhan mau bangsa Israel memandang Allah yang sudah mengalahkan ular pembawa kematian itu. Setiap orang yang memandang ular tembaga, ia akan selamat. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menebus dosa kami. Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu ada cara untuk mengampuni kami orang-orang yang berdosa. Dan kami sangat bersyukur. Jadikan kami anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan selalu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik.
Dah.